Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia dengan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan di dalam keberdosaan manusia seringkali banyak sifat-sifat jahat dari manusia. Mungkin termasuk diri kami sendiri. Oleh karena itu kami tahu bahwa kami hidup di tengah-tengah orang-orang yang mungkin punya banyak niat-niat jahat bagi kehidupan kami. Maka pada hari ini Tuhan, izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Untuk kami tahu bagaimana menyikapi, meresponi perlakuan-perlakuan jahat, bahkan kekerasan yang kami alami dan akan kami alami. Supaya kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, cerahkan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, itu karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika minggu lalu Pak Gembala membahas tentang Mazmur 73 ya, temanya masih ingat sakit hati, gitu ya Pak Gembala, sakit hati. Oh bukan, iri hati ya. Dari Mazmur pasal yang ke-73 ya. Maka hari ini kita akan membahas dari Mazmur 140 dengan mengusung tema ketika Tuhan datang untuk menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 140 dari kitab Mazmur ini merupakan sebuah doa, ya, doa yang ditulis oleh Daud. Nah, di dalam konteks historis kita tahu bahwa Daud itu adalah seorang raja Israel yang hidup di abad ke-10 sebelum Masehi. Dan Mazmur ini di dalam konteks literatur termasuk genre puisi yang dibacakan di dalam konteks budaya itu merupakan bagian dari tradisi dan doa di dalam ibadah agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum dan sesudah Mazmur 140 kalau kita menelaah, ada beberapa ayat yang menggambarkan situasi sulit yang dialami atau dihadapi oleh Daud dan menggambarkan bagaimana dia mengeluhkan tentang kejahatan dan penganiayaan yang dia alami, ya. Nah, ada beberapa kejadian penting yang saya ingin singkapkan terlebih dahulu sebelum kita membaca Mazmur 140 ini. Ada beberapa kejadian kejahatan dan kekerasan yang dialami oleh Daud pada masanya. Yang pertama adalah kita tahu dia mengalami penganiayaan oleh Raja Saul. Dan kita juga ingat setelah Daud mengalahkan Goliat, ya, dan dia menjadi pahlawan yang dielu-elukan oleh bangsa Israel, Saul itu menjadi cemburu dan merasa terancam oleh Daud. Jadi Saul itu mencoba membunuh Daud dalam beberapa kesempatan. Ya, yang pertama, Saul mencoba membunuh Daud dengan tombak ya saat Daud itu lagi main kecapi untuk menghibur Saul yang sedang digoda oleh roh jahat gitu, untuk menenangkan dia. Nah, kemudian Saul merencanakan juga supaya Daud terbunuh dengan iming-iming dia mau memberikan putrinya yaitu Mikal sebagai istri, tapi dengan syarat Daud harus menyerahkan 100 kulit khitan orang Filistin. Dan ternyata Daud berhasil. Yang ketiga, Saul kemudian terus-menerus memburu Daud sampai dia harus lari ke padang gurun, sembunyi di gua-gua dan penuh dalam penderitaan tentunya. Nah, ini yang dialami oleh Daud yang dilakukan kejahatannya oleh Raja Saul. Yang kedua adalah Daud mengalami pengkhianatan oleh orang dekat. Ya, orang dekatnya siapa? Yang pertama adalah Doeg. Ya, Doeg ini mungkin kita jarang dengar namanya, tapi dia adalah seorang pengawal Saul yang dikhususkan untuk menjadi pengawas dari gembala-gembala Raja Saul. Ya, Doeg ini mengkhianati Daud dengan melaporkan kepada Raja Saul ketika para imam di Nob membantu Daud untuk menyelamatkan diri.
Ya, sehingga akhirnya Saul memerintahkan Doeg ini untuk membunuh semua imam-imam pada masa itu, termasuk Imam Eli. Ya. Nah, yang kedua pengkhianatan yang dialami Daud itu adalah dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ya, kita tahu Absalom itu konon orangnya keren, ganteng, ya, juga pinter omong, ya, pinter ngomong. Nah, satu ketika dia menggunakan kesempatan kepandaian bicaranya itu untuk mempengaruhi orang-orang Israel yang nggak suka dengan pemerintahan Daud pada waktu itu. Jadi satu kali dia bicara sama beberapa orang bahwa dia kesal, dia jengkel karena ketidakadilan Raja Daud. Ya, ketidakadilan Raja Daud. Dan orang-orang di situ dia katakan kepada mereka, kalau aku ini jadi raja maka aku akan membela yang miskin, aku akan menegakkan keadilan. Ya, sehingga dengan demikian dia dapat dukungan tuh dari orang-orang Israel yang dia ajak bicara. Sehingga pada akhirnya dia berencana untuk menjadi memberontak terhadap Raja Daud. Ya. Dan dia pergi ke Hebron, tempat kelahirannya, di situ dia mengumpulkan pasukan kekuatan dan untuk menyerang Raja Daud. Nah, Raja Daud tidak tinggal diam pada waktu itu kisahnya, jadi dia juga kumpulin orang-orang yang setia dan mereka berperang di hutan Efraim. Akhirnya pasukan Daud menang dan Absalom mati di dalam peperangan itu. Ya, ini pengkhianatan yang dialami oleh Daud, saudara. Yang ketiga adalah ada konflik Daud dengan orang Filistin. Ya. Nah, untuk menghindari kejaran Saul pada waktu itu, Daud punya satu ide, tempat yang paling aman adalah bersembunyi di tempat musuhnya Saul, yaitu di kalangan atau di daerah orang-orang Filistin. Maka larilah dia ke Filistin dan menyumpai raja namanya Raja Akis, ya, dan dia akhirnya tinggal di Siklak. Raja Akis menerima dia karena Raja Akis ini berpikir kalau musuhnya musuh saya berarti teman saya. Diajaklah dia bersekutu. Nah, sehingga dia diterima dengan 600 orang pasukannya. Dan dengan demikian Raja Akis mendapat keuntungan, dapat pasukan tambahan nih untuk dia bisa memerangi Saul pada waktu itu. Dan kemudian dari sana Daud mulai menyerbu menaklukkan orang-orang Gesur, orang Girsi dan orang Amalek. Sehingga akhirnya Raja Akis ini melihat, wah Daud ini oke juga ya, bagus juga. Maka diangkatlah dia jadi pengawal pribadinya Raja Akis. Ya. Dan karena dia sudah dapat kepercayaan, maka satu ketika mereka berniat menyerbu Raja Saul, ya, si Raja Akis ini ajak Daud untuk ikut berperang. Sayangnya panglima-panglima orang Filistin nggak suka, nggak senang, ya, karena mereka curiga jangan-jangan nih Daud malah nanti berbalik untuk menyerang mereka, sehingga akhirnya terjadilah konflik antara Daud dengan panglima-panglima orang-orang Filistin. Sehingga Raja Akis kemudian memutuskan menyuruh Daud pulang ke Siklak, ya, karena ada konflik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sedikit gambaran itu, maka mungkin terbayang dalam pikiran kita bagaimana kejahatan dan penganiayaan, kekerasan yang dialami oleh Daud. Nah, dengan bayangan gambaran seperti itu, maka sekarang saya ingin mengajak saudara semua membaca Mazmur 140 dan boleh dijadikan ini sebagai doa pribadi. Ya, bayangkan saudara seperti seorang Daud yang lagi dikejar-kejar orang jahat. Ya, mungkin juga boleh lagi bayangin dikejar-kejar debt collector gitu kali ya. Enggak ya, jangan. Ya, dikejar-kejar orang jahat dalam situasi yang genting. Nah, mungkin kita bisa lebih meresapi ketika membaca Mazmur 140 ini. Yuk, kita buka Mazmur pasal yang 140. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2, sedikit berbedanya dalam beberapa kalimat dan juga berbeda dalam penomoran, ya, dalam penomoran. Karena di dalam TB2 itu totalnya ada 14 ayat. 14 ayat. Nah, sementara di dalam TB1 itu mungkin cuma 13 kali ya. Oke, saya bacakan buat saudara sambil membayangkan ini sebagai doa pribadi saudara. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan dari orang jahat. Lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menyulut perang.
Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Jagalah aku ya Tuhan dari cengkeraman orang fasik. Lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang berniat menjegal aku. Orang congkak memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau Allahku, pasanglah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan yang menyelamatkanku. Engkau menundungi kepalaku pada hari pertempuran. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan biarkan rencananya berhasil agar mereka tidak memegahkan diri. Biarlah bencana yang dibicarakan orang yang mengepung aku menimpa kepala mereka sendiri. Biarlah bara api menimpa mereka. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak dapat bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan bertahan di negeri. Pelaku kekerasan akan diburu-buru oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan berdiam di hadapan-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pembelajaran yang dapat kita petik dari Mazmur 140 yang barusan kita baca ini. Ya. Di ayat 2 dikatakan, luputkanlah aku ya Tuhan dari orang jahat, lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kita sudah tahu bahwa sejak zaman dahulu kala, dari zaman bahla istilahnya gitu ya, ada saja manusia-manusia jahat, ada saja manusia yang suka melakukan kekerasan. Ya, mungkin saudara pernah menonton, seperti saya pernah melihatnya satu tayangan di YouTube gitu ya. Ada di kamera CCTV ditayangkan ada seorang pria masuk ke sebuah kamar hotel bersama seorang wanita muda. Kemudian gak berapa lama ditampilkan lagi di CCTV itu prianya keluar bawa koper gede. Ya. Tapi si wanitanya gak pernah keluar, ya gak pernah keluar. Nah ternyata wanitanya ada di dalam koper itu dalam keadaan yang sudah terbunuh dan dipotong-potong gitu. Ya, kemudian ada yang komentar, kok bisa ada orang sekejam itu ya, setega itu ya. Nah dari firman Tuhan ini kita tahu, jangan kita heran. Kenapa? Karena dari dulu manusia memang punya sifat-sifat yang jahat. Ya, ada saja orang yang melakukan kejahatan dan tindakan kekerasan dan mungkin jumlahnya juga banyak. Ya. Dan dari zaman dahulu juga, dari awal-awal kehidupan manusia itu sudah ada ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ya, saudara ingat ya di mana Habel membunuh Kain gitu ya. Betul ya? Terbalik ya. Kain membunuh Habel. Ya, itu sifat jahat manusia ya, karena kecemburuan jadi melakukan tindakan membunuh. Nah, ini perilaku jahat yang dilakukan oleh manusia yang jatuh di dalam dosa. Nah, pertanyaannya, saudara pernah gak diperlakukan jahat oleh seseorang atau mengalami tindakan kekerasan? Ya, jangan heran karena memang selalu ada saja orang-orang jahat di sekeliling kita dan setiap waktu kita bisa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Ya, itu sebabnya apa? Seperti Daud, kita harus memohon di dalam doa kita kepada Tuhan agar kita diluputkan dari orang-orang jahat dan dijauhkan dari tindakan-tindakan kekerasan. Karena menurut saya hanya Tuhan yang mampu melindungi kita dan menyelamatkan kita. Amin. Ya, hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Karena kita nggak tahu nih, anytime kita bisa mengalami kejahatan, mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita juga untuk melihat, mungkin kepencet nih, Kamunci. Ada apa tuh?
Nah, ada setan. Enggak lah, itu salah pencet aja, santai. Oke, next. Nah, jadi dari ayat 3, 4, 5, 6, dan 12 kita coba melihat ada karakteristik orang jahat. Ya, kita mau belajar dari Mazmur 140 ini. Tapi yang lebih penting lagi bukan cuma kita mengenali karakteristik orang jahat dari orang lain, tapi kita mungkin boleh introspeksi diri ya. Jangan-jangan karakteristik ini juga ada di dalam diri kita loh. Ya, hati-hati ya. Jadi kita perlu belajar. Lihat yang pertama, di ayat 3 dikatakan yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menyulut perang. Jadi dari ayat ini kita tahu karakter orang jahat itu adalah selalu merancang kejahatan dan menyulut perang, atau dalam bahasa saya itu menimbulkan kekacauan, Ya, orang jahat itu digambarkan sebagai orang yang secara aktif ya merencanakan dan merancang kejahatan terhadap orang lain. Punya niat-niat yang jahat terhadap orang lain. Orang jahat itu kalau kita bayangkan bukan cuma selalu membunuh, mencuri atau memukul seseorang, tapi orang jahat itu bisa dalam bentuk misalnya penipuan, ya itu juga salah satu kejahatan, atau pembohongan yang melibatkan banyak hal gitu ya, kebohongan yang besar itu juga satu kejahatan yang dilakukan banyak orang, dan itu menyulut kekacauan atau menyulut perang. Nah, mungkin dari saudara tidak merasa, oh selama ini saya baik-baik aja, enggak ada orang jahat di sekeliling kita. Hati-hati, kenapa? Karena anytime sekali lagi kita bisa mengalami kejahatan dan mengalami kekerasan. Ya. Contohlah yang mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang jahat melakukan penipuan. Ya, mulai dari email dari luar negeri, ya yang ajak kenalan, kemudian dia bilang dia punya dana yang besar mau dikirim ke Indonesia. Nah, kalau kita tanggapi nanti kita disuruh bayar sesuatu yang akhirnya hilang. Ya itu pernah saya alami juga, tapi untung nggak saya kirim duitnya. Ya cuma saya bilang lu kalau mau kirim aja dulu duitnya, nanti saya kirim balik. Gitu kan, nggak terjadi ya. Ada beberapa kali itu terjadi. Ya mungkin juga saudara pernah dengar ada orang-orang yang mungkin melakukan penipuan lewat pesan WA. Ada juga ya. Kemudian ada yang modusnya sekarang ini cukup mengerikan, itu ada paket kiriman ke rumah yang ternyata itu ada kirimannya barang-barang terlarang. Ya, sehingga kita bisa dijebak dalam kasus yang besar. Ada juga yang kadang-kadang dari provider kita kirim pesan seakan-akan dari provider, oh Anda beruntung dapat hadiah bla 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 gitu ya. Kemudian direspon, nah ketika kita merespon, kirimkan data-data, wah itu kebuka tuh semua data-data kita. Atau ada juga yang mungkin pernah ngalami dapat undangan nikah, ya entah dari mana tuh, kalau kita download itu langsung kita punya data keambil ya. Nah saya juga mengalami beberapa waktu yang lalu, ini nggak sadar juga, saya heran juga ya, dikirimin dari Telkomsel karena saya pakai Telkomsel. Wah Anda segera, poinnya udah mau angus, segera tukarkan nih kesempatan dapat hadiah. Wah menarik juga hadiahnya, langsung saya respon. Ya oke, minta data nomor kartu kredit, ya bodohnya saya kok mau gitu ya diikutin. Ya udah kirim terus baru sadar, aduh blow on banget ya. Saya cek poin saya ternyata nggak sebanyak yang dia bilang gitu ya. Wah penipu nih, langsung telepon cepet-cepet ya. Cepet-cepet telepon untuk diblokir. Nah saya percaya ini adalah pertolongan Tuhan yang menyadarkan saya seketika sebelum terlambat. Ya kalau enggak habis itu. Ya, nah jadi saudara, betapa rentannya kehidupan kita sehari-hari ini di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh kejahatan. Ya kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, rasanya sulit untuk kita lolos. Ya makanya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk dihindarkan dari kejahatan dan tindakan kekerasan. Karena sekali lagi hanya Tuhan satu-satunya yang mampu melindungi kita, menolong kita dan menyelamatkan kita. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua karakteristik orang jahat itu adalah mereka mampu menggunakan kata-kata mereka untuk menyakiti, untuk menipu dan merusak orang lain. Ya. Di dalam ayat 4 dikatakan mereka menajamkan lidahnya itu seperti ular,
seperti ular senduk ada di bibir, bisa ular senduk ada di bibir mereka. Nah, Michael Wilcock, seorang penulis buku dan guru agama, guru Injil serta Director of Pastoral Studies Trinity College Bristol mencatat, Paulus juga menggunakan kata-kata ini di dalam Roma 3 ayat 13. Ya, saya bacakan buat saudara dari ayat 12 supaya lebih paham. Paulus mengatakan begini, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang tenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya, Paulus mengutip saudara ayat 4 dari Mazmur 140 ini, bahwa racun ular beludak ada di bibir mereka. Untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan semacam ini, yaitu kejahatan lidah, mewabah pada sifat-sifat manusia yang berdosa. Ya. Dan kita melihat faktanya orang-orang yang jahat dengan kepandaian bersilat lidah itu, saya sebutnya, ya ini seringkali cerdas ya, sangat pinter menggunakan kata-kata. Mereka tuh seorang orator yang unggul, mereka tuh lebih hebat dalam mengolah kata-kata, dalam berbicara, yang bisa-bisa justru menjatuhkan, menghancurkan, kadang-kadang menjebak kita di dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Tujuan mereka cuma satu, dikatakan di ayat 5, menjegal kita. Ya, atau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa yang TB1, menjatuhkan kita. Tujuannya cuma itu. Nah, bukankah ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang punya sifat-sifat seperti ini? Senangnya tuh menjatuhkan orang dengan gaya cara bicaranya yang pinter. Nah, di dunia sekuler, di dunia tempat saya melayani, ya ada seorang rekan kerja lah. Ya, anak ini pinter, ngomongnya pinter, pengetahuannya hebat, ya karena dia juga pernah jadi dosen, jadi luar biasa gitu, luar biasa. Nah, sayangnya dia suka mengkritisi, apapun dikritisi, siapapun dikritisi sama dia. Ya, kritikannya memang benar, ada benarnya kadang-kadang, tapi seringkali perkataannya itu yang bisa menjatuhkan orang. Ya. Jadi setiap kali dia hadir di dalam satu presentasi laporan atau presentasi mau ada satu proyek, ya setiap orang tuh udah apa, kalau udah itu lagi liatin dia mau ngomong apa nih, karena ngomongannya selalu bikin susah orang. Ya, kata-katanya gini, saya kutip beberapa lah ya buat saudara, coba saudara nilai. Dia selalu bilang begini, kamu tuh nggak ngerti persoalannya. Habis presentasi gitu ya, terus dia bilang, kamu tuh nggak ngerti persoalannya, belajar lagi lah, nanti presentasi lagi. Waduh, itu tajam banget ya. Waduh, nyakitin banget tuh, yang pernah kerja mungkin kalau dengar ngomongan gitu tuh langsung down gitu, langsung ngedrop. Atau dia bilang begini, saya bisa loh bikin yang lebih bagus dari kamu. Waduh, ini kesombongan ya, kesombongan. Tapi orang ini memang suka begitu. Makanya kalau kamu mau yang lebih bagus, besok ketemu saya dah, belajar sama saya. Waduh, gitu ya. Jadi kan orang di depan pimpinan tuh dengar kata-kata gitu langsung ngedrop. Ya, kadang-kadang dia juga bilang begini, kamu tuh nggak mengerti masalahnya, nggak ngerti persoalannya. Ya, jadi makanya begini nggak beres. Bahkan tim saya sendiri diomongin begitu. Ya, jadi ya kita yang paham, kita yang ngerti, ya sudahlah, sabar-sabar menghadapi orang-orang yang memang jago ngomong, suka menjatuhkan orang. Nah, pertanyaannya begini, saudara pernah seperti itu nggak mengalaminya? Ketemu orang-orang pinter ngomong, terus ngomongnya tuh ngejatuhin kita banget gitu ya. Nah, atau kita sendiri yang suka begitu. Ya. Saat-saat tertentu saya mau jujur, saya juga suka begitu ya. Karena ya itulah bawaannya ya, tapi cepat sadar beruntung. Nah, tapi saya percaya begini, seberapa hebat pun seorang pandai bicara, tapi kalau dibandingkan dengan kuasa Tuhan gak ada apa-apanya. Amin ya. Oleh karena itu senjata kita adalah satu-satunya adalah berdoa. Bergantung sama Tuhan, memohon pertolongan, mohon perlindungan. Supaya Tuhan memberikan kita keselamatan, diluputkan dari orang-orang yang jahat seperti itu. Yang mulutnya dikatakan berbisa.
Ya, berbisa. Cuma Tuhan yang mampu menolong kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang jahat itu karakteristik yang ketiga adalah menebarkan perangkap dan jebakan. Ya, dikatakan di ayat 6, orang congkak memasang jerat terhadap aku dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap terhadap aku. Ya, orang jahat itu digambarkan sebagai orang yang selalu menyiapkan perangkap dan jebakan untuk menjatuhkan orang lain. Mereka menggunakan fitnah untuk menyakiti atau menghancurkan orang yang hidup di dalam kebenaran terutama. Ya, memfitnah, berbicara bohong itu adalah ciri-ciri khas dari orang-orang yang punya perilaku jahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada rangkaian peristiwa yang dialami Yesus dapat memberikan suatu gambaran lengkap kepada kita bagaimana orang-orang jahat itu selalu punya niat jahat dan memasang perangkap untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang Farisi. Di mana suatu ketika Yesus ada bersama para orang-orang Israel pada waktu itu, dia bersama orang-orang Herodian menjebak Yesus dengan bertanya, mungkin saudara ingat ceritanya, tentang kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, kepada Raja Romawi, ya, pemerintahan Romawi. Nah, kalau Yesus menjawab tidak perlu, berarti Yesus akan dianggap menentang pemerintah. Kalau dia menjawab iya, berarti dia akan bertentangan dengan orang-orang Israel yang gak suka bayar pajak pada waktu itu. Ya, tapi Yesus adalah sangat bijaksana dengan jawabannya. Ya, saya nggak mau kasih tahu jawabannya, saudara cari sendiri jawabannya. Ya. Kemudian lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu berusaha mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk menuduh Yesus. Ya, dan akhirnya mereka bisa menangkap Yesus, membawa ke pengadilan agama dan menghadirkan saksi-saksi palsu yang mengklaim bahwa Yesus mengklaim dirinya bisa meruntuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Ya, itu dianggap menghujat Allah. Nah, setelah pengadilan agama, kemudian Yesus dibawa ke pemerintah Pontius Pilatus pada waktu itu, saudara, yang orang-orang Farisi ini menuduh Yesus mengklaim sebagai raja. Nah, kalau udah ada orang mengklaim sebagai raja ini berarti ancaman bagi kekuasaan Romawi. Nah, kemudian dia dijebak sedemikian rupa dan akhirnya ya meskipun Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus, tapi karena desakan orang Farisi, jebakan-jebakannya dan dorongan dari orang-orang Israel pada waktu itu, maka Pontius Pilatus akhirnya memerintahkan untuk penyaliban Yesus. Ya, jebakan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Nah, jadi kejahatan dan kekerasan, saudara, perlu ya sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita mengalami kekerasan dan juga penganiayaan, bahkan karena kita berteguh di dalam iman, seharusnya kita harus jadi kuat. Kenapa? Karena Yesus sahabat kita pun sudah pernah mengalaminya. Sehingga dia mengerti kesusahan kita, dia mengerti akan penderitaan kita, dan dia pasti akan datang untuk menolong menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ya, nah oleh karena itu kita harus juga mencoba untuk bergantung kepada Allah. Dalam kekuatan doa selalu meminta bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang jahat itu. Kalau bisa kita diluputkan. Kalaupun kita harus menghadapi mereka, maka kita perlu punya respon yang benar, ya, respon yang baik. Bagaimana menghadapi orang-orang jahat yang melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap kita. Nah, kalau saudara masih ingat, ada satu kata-kata Pak Gembala yang melekat di dalam hati pikiran saya. Masih ingat nggak ya? Saya pengen coba mengingatkan kita, janganlah merespon dosa dengan dosa. Ya. Jangan merespon dosa dengan dosa. Yuk baca sama-sama ya, biar kita ingat juga. 2, 3 mulai. Jangan merespon dosa dengan dosa. Ya. Jadi ini adalah dasar bagaimana kita meresponi orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya, respon yang benar belajar dari Daud. Yang pertama,
kepercayaan dan ketergantungan kepada Tuhan. Di sini Daud kita lihat sering berdoa dan mencari bimbingan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit. Kalau nanti saudara baca di dalam Mazmur 59, Daud berdoa untuk minta perlindungan. Jadi ada banyak kali doa Daud ini selalu minta perlindungan dari Tuhan. Ya, dan terutama ketika dia tahu Saul mengutus orang untuk membunuh dia, maka dia berdoa minta perlindungan dari Tuhan. Ya, bukan merespon dengan melawan, tapi minta perlindungan Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa, terutama ketika kita mengalami kekerasan dan kejahatan dari orang lain. Bahkan seharusnya setiap hari, sekali lagi kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan. Ya. Dan kita tahu tiap hari kita mengalami situasi-situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi alangkah baiknya kita selalu bergantung dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana respon kita? Yaitu mengampuni musuh. Daud menunjukkan sikap pengampunan terhadap Saul. 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia menghormati Saul sebagai raja yang diurapi. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Setelah diperlakukan dengan tidak adil, disiksa, diadili padahal dia tidak bersalah, dia berdoa, kalau saudara masih ingat tentu doanya, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi pengampunan ini penting. Jadi ketika kita dijahati atau mengalami kekerasan, ya kita ampunilah mereka, ya ampuni mereka. Kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti kita juga sudah diampuni karena dosa-dosa kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah menjaga integritas, ya menjaga integritas. Daud menjaga integritasnya dengan baik. Dia tidak mau melakukan dosa kejahatan. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah gua, ya, dia hanya memotong ujung jubahnya Saul untuk memberitahu kepada Saul bahwa aku punya kesempatan loh bunuh kamu sebenarnya, tapi tidak aku lakukan. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa dia tidak berniat jahat, tidak berniat jahat. Makanya sekali lagi kita harus ingat-ingat nih perkataan pesan Pak Gembala, jangan merespon dosa dengan dosa. Ya, jangan merespon dosa dengan dosa. Sesuai dengan Roma 12 ayat 17 katakan begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, itu perintah firman Tuhan. Jadi kita perlu ingat bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Kejahatan akan mendapat ganjarannya sendiri dari Tuhan. Ya, jadi kita tidak perlu membalas. Nah, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat 21. Yuk sama-sama baca bersamaan ya. 2, 3 mulai. Orang jahat dari hukuman, tapi akan diselamatkan. Jadi kita adalah orang-orang benar yang pasti akan diselamatkan. Lagi di dalam Mazmur 34 ayat 22, yuk bareng-bareng sama baca. Orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi kita jangan benci orang-orang benar lah, ya, karena kita akan menanggung hukuman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Mazmur 94 ayat 23, yuk sama-sama baca. Ia akan membalas perbuatan jahat mereka dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Jadi kita tidak perlu membalas, ya, biar Tuhan yang membalaskan untuk kita, ya, karena ada tertulis di dalam firman Tuhan ini. Nah, tentu semua itu akan menguatkan iman kita Bapak Ibu Saudara agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekali lagi, jangan merespon dosa dengan dosa. Yang keempat, menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Ya, konfrontasi yang kita tidak perlu. Nah, Daud lebih sering memilih untuk melarikan diri, menghindar dari Saul, menghindari konfrontasi langsung dengan Saul. Nah, ini menunjukkan satu kebijaksanaan Bapak Ibu Saudara. Ya, keinginan untuk menghindari pertumpahan darah yang enggak perlu, ya, peperangan yang tidak perlu. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang jahat, sebaiknya kita menghindar.
Apalagi kalau ada orang jahat yang pintar bersilat lidah, sebaiknya kita menghindar. Jangan terpancing dalam perdebatan yang tidak perlu. Kadang-kadang ya orang-orang yang pintar bersilat lidah itu, orang-orang jahat itu pintar sekali memutarbalikkan suatu fakta, berdebat, dan kadang-kadang dia bertingkah seperti orang bodoh, justru supaya kita terpancing dan akhirnya kita yang mengalami celaka. Ya, saya mau putarkan satu video ini sebagai selingan ya, supaya kita menangkap maksudnya. Ya, ini ada 2 ekor kerbau. Yang satu bilang itu adalah buaya. Yang lain bilang oh, bukan, itu balok kayu. Ya, coba. Yang pertama tetap yakin itu buaya. Ya, yang kedua dia bilang enggak lah, itu balok kayu. Ya. Nah, ini penasaran, kesel gitu kan. Ngotot nih bertengkar. Coba. Jadi korban. Ya, jadi korban. Baru dia bilang, "Oh, itu buaya rupanya." Ya. Ya, nah ada lagi yang sebelahnya gitu ya. Jadi jangan terpancing dalam perdebatan yang tidak perlu. Ya, terkadang orang jahat itu sengaja terlihat bodoh ya supaya memancing perdebatan untuk mencelakakan kita. Ya. Nah, makanya kalau di tempat dunia sekuler saya melayani itu sekarang ini saya lebih banyak diam, no comment. Ya. Kalau mau berdebat nanti aja gitu ya. Udah dengerin aja yang tadi komentarnya minus terus itu ya udah diiyain aja, diaminin, tapi habis itu diajak ngomong ya di belakang ya. Kalau terpancing wah bisa gawat itu nanti ya. Oke, yang kelima lanjut saudara ya, meminta perlindungan dari orang lain. Daud mencari perlindungan dan bantuan dari orang lain. Ya, dia bersekutu kita tahu dengan siapa? Yonatan. Ya, anaknya Saul yang setia kepada dia dan membantu Daud untuk melarikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita perlu belajar bahwa kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu siap membantu menolong kita. Betul ya? Ya, kita ini anak-anak Tuhan yang harusnya hidup di dalam persekutuan bersama anak-anak Tuhan supaya saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung dan saling melindungi. Nah, itu makanya dari mimbar ini saya mau menghimbau kita jangan menghindar atau jangan males, atau ayo dong yang belum pernah datang ikut ibadah doa hari Jumat malam. Ya, hari Jumat malam itu penting. Kenapa? Karena di dalam doa Jumat malam itu kita bisa saling sharing, kita bisa saling bercerita, mungkin juga menumpahkan isi hati supaya kita bisa mendapat penguatan. Kalau bisa mungkin dapat dukungan, dapat support supaya iman kita nih tambah kuat. Ya, kadang kita sukanya nggak mau ngomong, nggak mau bicara, ya mungkin malu dan sebagainya. Tapi kita justru akan menghadapi sendiri. Kalau kita ada di dalam komunitas kita anak-anak Tuhan, saya percaya pasti ada saja yang mendukung kita, pasti ada yang membantu menolong kita. Amin. Jadi saya tunggu hari Jumat malam. Ya, kalau enggak kepepet tetap hadir. Ya. Saya kadang-kadang suka nyesel merasa berdosa juga karena hadirnya lewat Zoom dan enggak bisa ngapa-ngapain karena sambil nyetir gitu. Ya, tapi ya tetap didengerin lah ya, keluh kesah Bu Dewi ya didengerin. Iya ya, dan ya banyaklah cerita yang kita dengar, yang kita bisa bantu support kalau memang kita punya kemampuan untuk bantu ya. Keluh kesahnya Bu Novi juga kita dengerin ya, diberi kekuatan ya. Itu pentingnya saudara ya, berkomunitas di dalam keluarga Tuhan. Oke, kembali ke Mazmur 140 Bapak Ibu Saudara ya. Dari keseluruhan ayat-ayat di 140 ini, hal yang paling utama diajarkan kepada kita sebagai satu pembelajaran adalah yang pertama, bahwa kita dapat memanggil Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita dapat memanggil Tuhan untuk menyelamatkan kita. Seperti Daud. Jadi ketika kita dikejar atau dianiaya oleh orang-orang jahat,
orang-orang yang kejam, orang-orang yang melakukan kekerasan, maka dorongan pertama dari kita bukanlah untuk membela diri atau melawan dengan kejahatan. Respon pertama kita harusnya adalah kita berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan yang kita kenal secara pribadi, yang kita kenal secara akrab. Sehingga seperti Daud kita bisa berseru, Tuhan selamatkan aku, Tuhan jagalah aku, Tuhan lindungilah aku. Jadi Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Kita dapat memanggil Tuhan untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang pasti Tuhan akan lindungi. Amin. Ya, jadi yang pertama adalah kita panggil Tuhan untuk menolong kita. Yang kedua, saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar tangisan kita. Tuhan pasti akan mendengar tangisan kita. Jadi Daud juga, saudara, percaya bahwa Tuhan akan mendengar. Maka dia memuji, dia berkata bahwa Tuhan, aku berkata kepadamu, Engkaulah Allahku. Ya, Engkaulah Allahku. Tuhan itu Allah Daud, Allah kita juga. Ya, dan karena kebenaran dasar itu, maka Tuhan dengarkan seruan minta tolongku, kata Daud. Ya, ini yang diperkatakan Daud. Sehingga dengan itu dia merasa yakin. Maka dia menyatakan di ayat 7 bahwa Tuhanku, juru selamatku yang kuat, Engkau melindungi kepalaku pada hari pertempuran. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan akan dengar keluh kesahnya dan Tuhan akan memberikan perlindungan. Makanya dikatakan memberikan helm di dalam pertempuran supaya dia terhindar dari panah-panah. Kalau zaman dulu pertempurannya kan seperti itu ya. Jadi bagi Daud, Allah itu memang adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan dan penyelamat. Allah juga adalah gunung batu kita. Amin. Allah juga adalah tempat kita berlindung, perisai dan tanduk keselamatan kita, kota benteng kita. Maka apapun keluh kesah kita, yakin bahwa Allah itu akan mendengar keluh kesah kita, tangisan-tangisan kita. Nah, Daud yakin akan kebenaran bahwa Tuhan akan menyatakan keadilan dan kebenarannya. Makanya di ayat 8 Daud berkata, Tuhan jangan kabulkan keinginan orang fasik, jangan biarkan mereka mencapai tujuan mereka, kalau tidak mereka akan jadi sombong. Nah di sini Daud meyakini bahwa Tuhan akan menggagalkan rencana-rencana orang-orang jahat itu. Dan terutama Daud dengan doa ini bermaksud supaya Tuhan mau menghentikan rencana mereka, supaya mereka tidak menjadi sombong. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengimani bahwa Tuhan selalu mendengar tangisan kita, ya, dan Dia akan datang memberikan pertolongan, menyelamatkan kita. Yang ketiga, saudara, kita dapat meminta Tuhan untuk menghakimi orang jahat. Nah, ini agak kontroversial sebenarnya, ya, tapi nggak apa-apa, saya mau jelaskan ya. Kita dapat meminta Tuhan menghakimi orang jahat. Di dalam ayat 9 sampai 12 itu merupakan doa yang berisi kutukan Daud untuk meminta orang-orang jahat itu dihakimi atas kejahatan mereka. Ya. Dalam bahasa yang sederhana mungkin Daud berkata begini, orang-orang ini harus dapat balasannya dan mereka harus merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kira-kira begitu dalam bahasa sederhananya ya. Nah, ada banyak orang menganggap doa ini saudara tidak konsisten dengan perintah Yesus. Kalau Yesus memerintahkan apa? Doakanlah musuh-musuhmu, ya, mendoakan musuh-musuh kita. Nah, kalau Daud mendoakan supaya musuh-musuhnya tertimpa musibah, celaka gitu ya, di dalam ayat 9 sampai 12. Nah, tidak kontroversial sebenarnya. Kenapa? Karena begini. Yang terutama adalah Daud hanya berkeluh kesah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan tindakan itu. Ya, dia hanya meminta Tuhan untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat. Ya, berbuat jahat kepada dia, menghakimi dengan
dilemparkanlah ke api dan ke jurang supaya mereka berhenti, supaya mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi enggak kontroversial. Yang kedua ya saudara, kadang-kadang memang ada keadilan mau diciptakan, tentu harus ada konsekuensinya ya untuk menegakkan keadilan itu. Kalau misalnya kita minta Tuhan tolong selamatkan saya dari orang jahat ini, ya konsekuensinya orang jahat itu harus disingkirkan gitu ya. Ya, jadi tidak ada kontroversinya saudara. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi bahwa kitab-kitab pasal-pasal di dalam kitab Mazmur ini memang banyak menceritakan, menggambarkan tentang penghakiman zaman akhir. Ya, jadi ada kandungan eskatologi di situ. Ya, ada nubuatan-nubuatan di situ bahwa pada masa-masa akhir orang-orang jahat itu memang akan dihabisi, ya, akan menderita, akan dilemparkan ke dalam api. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak kontroversial. Nah, sekali lagi doa Daud di dalam ayat 10-12 ini merupakan satu doa pengharapan, tapi dia tidak melakukan apa-apa, ya, tidak melakukan apa-apa. Dan ini juga satu gambaran di masa yang akhir, ya, di masa akhir atau masa akhir zaman. Nah, yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa Allah akan membela orang benar dan terluka, ya, di ayat yang 13-14. Ini adalah ayat yang menghibur dan menguatkan iman kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang tertindas itu pasti akan mendapat keadilan dari Allah. Orang yang miskin pasti akan dibela oleh Tuhan. Dan lebih terpenting, orang benar akan memuji Allah dan orang jujur akan berdiam di rumah Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi tetaplah kita mempertahankan sikap respon hidup kita sebagai orang-orang yang benar. Jangan pernah ada karakter-karakter jahat di dalam diri kita. Kalaupun ada, yuk kita minta Tuhan untuk memperbaiki kita, membentuk kita supaya kita makin hari makin menjadi lebih baik. Ya, Mazmur 37 ayat 9-10 mengatakan, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, jadi pengharapan kita adalah ketika Tuhan datang menyelamatkan, maka kita dibebaskan dari segala kejahatan dan ketertindasan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang menjadi kesimpulan terakhir, ya, saya minta pemain musik bersiap-siap. Kesimpulan terakhir ya. Saudara, janganlah kita takut dan gentar karena ada banyak kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang jahat di sekeliling kita. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari mereka. Ya, kita harus terus berdoa untuk dijauhkan dari orang-orang jahat. Kita berdoa minta perlindungan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan datang menyelamatkan, maka Dia akan membebaskan kita dari dunia yang jahat ini. Ya, oleh karena itu kita harus terus menguatkan iman kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Ya, saya ingin ajak kita semua sama-sama mengimani bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia
rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa di surga, sungguh Engkau adalah gembala kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang selalu melindungi, memelihara kami. Menjauhkan kami dari orang-orang jahat yang punya niat-niat jahat, yang penuh jebakan-jebakan untuk menjatuhkan kami. Yang selalu menindas, menganiaya, melakukan kekerasan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau juga mengampuni mereka, supaya Engkau juga boleh membimbing mereka, menyadarkan mereka Tuhan, untuk tidak lagi melakukan kejahatannya. Dan terlebih penting, biarlah kami yang mungkin pernah mengalaminya, tidak meninggalkan kepahitan di dalam hati kami. Dan kami mau terus hidup merespon yang benar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami boleh terus bergantung kepada Engkau, memohon perlindungan kepada Engkau. Dan kami percaya pada waktunya semua ini akan berakhir. Ketika Engkau datang untuk menyelamatkan kami, Tuhan akan mengangkat kami, membebaskan kami, dan kami akan tinggal sepanjang masa bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biar kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.